Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat duduk. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oh, puji Tuhan, syukur. Saya tadi semangat belum dari rumah ke sekolah? Sudah Ibu siang tadi lapar kembali. Ya. Tadi sebelumnya kan pelajaran apa nih? Kimia. Kimia. Ya. Ini hari kita masuk biologi. Tapi sebelumnya kalian sudah belajar kimia. Kita apa? Jadi syukur kalian semuanya sehat-sehat. Karena kalian sehat-sehat, pasti juga ini hari kalian terima pelajaran ibu juga pastinya juga dengan hati yang senang ataupun gembira atau mungkin hati yang sedih, tapi gak apa-apa. Ibu menerimanya. Jadi hari ini kita pelajaran biologi dengan ibu. Ibu mau kasih kalian sticky notes. Jadi nanti kalian tempelkan emoji terserah kalian mau ekspresikan perasaan kalian hari ini terhadap pelajaran yang akan kita mulai hari ini ya. Ya, Ibu. Oh itu sudah? Oh ya sudah. Nah kalian itu ibu kasih. Ya sudah kalian tempelkan dulu. Kalian tulis dulu emoji kalian. Karena tadi mungkin karena ibu juga buru-buru, jadi kita tadi juga lupa berdoa. Kita sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita siapkan dulu untuk berdoa ya. Tapi kalian tulis dulu emoji di sticky notes. Setelah selesai berdoa, nanti baru kalian tempelkan emoji itu di papan tulis. Tapi sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ya. Ibu minta kesediaan salah satu anak murid mau pimpin. Oke. Silakan ketua kelas. Siapa sih namanya? Mendos. Oh ya, Mendos. Oke, Mendos. Oke, teman-teman dan ibu-ibu, Ya, mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk memulai pembelajaran kita. Saya akan memimpin doa ini dalam ajaran Katolik yang lain bisa disesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak Mendy. Terima Mendos. kasih. Maaf. Terima kasih anak Mendy sudah pimpin kita. Mendos sudah pimpin kita untuk berdoa hari ini untuk mulai pelajaran kita biologi. Tadi kan ibu sudah kasih sticky notes tuh. Jadi anak-anak bisa tempelkan di papan. Tapi ibu sudah bagi dua papan. Jadi kalian tempelkan yang di sebelah sini, di bagian sebelah kanan dari ibu. Ya, kalian tempelkan di sini karena nanti ibu mau kasih penjelasan. Ya sekarang dong, masa tahun depan. Silakan. Wow. Kenapa ada haus nih? Ini hancur. Oke. Wih, seru Tuhan. Anak Wendy ini ya, Luar biasa. luar biasa. Oke. Ini nggak paling terang gitu ya. Oke, tunggu ibu lihat dulu. Ini punya siapa ini tadi? Mendos. Ya ampun, jadi perasaan kamu ini gambarnya kucing ya ini hari. Kucing ya. Apa sih? Padahal ibu suruh emoji itu hanya cuma ekspresi senang, sedih, tapi kamu kayak gambar-gambar hewan. Itu apa hati-hati Ibu. Ini kayak pot bunga, punya nyanyi. Aduh, kelas ini agak-agak. Di bawah Ibu, di bawah. Oh ini, apa lagi ya? Tapi berapa? Ibu lihat Ibu. Itu hati yang rapi. Terima kasih. Jadi ibu anggap siang hari ini dengan mungkin kondisi karena tadi habis hujan dengan kondisi cuaca, tapi menurut ibu sekarang ini mungkin dingin. Jadi karena supaya kita lebih agak segar, karena tadi kan memang cuaca kita memang tadi panas, terus tadi kan sempat hujan. Supaya kita lebih rileks lagi untuk belajar, ibu mau kasih kalian ice breathing. Jadi kalian ibu minta untuk bangun, berdiri di tempat duduk kalian masing-masing. Ini saja. Jadi ice breathing ini singkat saja ya. Ice breathing ini singkat untuk kita mulai pelajaran hari ini karena mengingat waktu kita jam pelajaran kita di
kelas ini, kelas 11 bio 2 hanya 1 jam ya, jadi kita singkat saja, jadi UKSS readingnya cepat. Jadi ketika ibu bilang perhatikan ibu tadi ya. Jadi ketika ibu bilang ini tepuk ini pagi, berarti kalau dia bilang pagi berarti tepuknya 1 kali. Ketika dia bilang siang tepuknya 2 kali. Kalau malam berarti setengah atau diam. Diam. Oke. Kita ulangin sama-sama. Malam. Malam. Siang. 2 kali tepuknya. Oke. Malam. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Oke, terima kasih. Silakan. Cukup ya. Jadi hari ini sebelumnya itu oh iya, tapi berapa kamu Devi ya? Berapa Devi? Virus ibu. Oke, virus ya. Ini. Ibu mau tanya dulu, kemarin kalian belajar materi tentang apa? Ya ibu. Sebelum masuk ini, kalian biologi belajar materi tentang apa? Transfer pada tumbuhan. Betul, transfer pada tumbuhan. Katabolisme. Oke. Anabolisme. Oke, anabolisme, katabolisme ya. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang anabolisme, katabolisme. Itu kan kalian sudah belajar tentang anabolisme dan katabolisme. Jadi kalau untuk hari ini, ibu mau bertanya dulu. Ibu mau tanya, kalian pasti dari rumah kalian mengamat tidak interaksi atau perhatikan hewan ataupun tumbuhan ataupun manusia di sekitaran kalian. Kalian ada menemukan apa? Babi anak. Babi anak itu apa? Babi anak itu bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia. Anak babi. Oke, babi, terus apa lagi? Di rumah kalian? Sapi. Ayam. Oh, ayam. Ada orang ibu. Ada orang. Manusia kan? Manusia. Jadi menurut kalian kenapa hewan itu kayak babi yang kalian lihat tadi, anjing, Ayam. siang, ya anjing, sapi itu mereka itu bertindak seperti kayak anjing, berkelakuan seperti anjing. Atau jangan sampai ada yang ini anjing berkelakuannya seperti monyet. Ada yang masih itu ada atau jangan sampai manusia dia berkelakuan seperti hewan. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Itu menurut kalian itu kenapa sampai kalian tuh coba kalau kalian perhatikan dulu. Kenapa anjing dia tuh harus berkelakuan seperti anjing? Atau kalian perhatikan di rumah kalian misalnya ada kucing. Kenapa kucing itu berkelakuan seperti kucing? Atau kita manusia, kenapa kita harus berkelakuan seperti manusia? kodrat. Itu menurut apa? Ya, kodrat ya. Sama gennya seperti itu ibu. Ya, gen pintar sekali. Ya, gen pintar sekali. Jadi hari ini itu kan anak Medi itu kelas hebat. Jadi hari ini itu semua itu karena adanya materi genetik, adanya gen. Makanya kenapa yang tadi ibu bilang kenapa hewan akan bertindak seperti hewan, terus manusia akan bertindak seperti hewan, itu karena adanya gen, adanya pewarisan sifat itu. Jadi mereka diturunkan. Jadi hari ini kita belajar tentang materi genetik. Jadi kita belajar lebih khususnya karena itu kan penurunan warisan sifat. Ya. Jadi apa yang mereka wariskan itu seperti kayak anjing mewariskan itu pengaruhnya ada karena materi genetik. Jadi bukan pewarisan sifat ini bukan pewarisan sifat perhiasan, bukan tanah itu bukan. Tapi pewarisan ini itu materi genetik. Materi genetik itu ada gen, DNA, kromosom. Jadi kita pembahasannya tentang itu. Oke. Kalau kalian perhatikan gambar ini, tapi karena tidak terlalu kelihatan karena LCD-nya agak kecil. Ibu mungkin agak kasih tunjuk sedikit. Kalau kalian perhatikan gambar ini yang kalian amati, kalau yang kalian perhatikan gambar ini kalau kalian perhatikan ini gambar
gambar ya, ini lebih ke suku mana sih ini? Kalau pintar sekali, betul, hebat. Ya, ini memang suku Alor. Di sini ada yang orang Alor? Tidak ada. Timur semua pasti. Flores. Oke. Nah, oke ya, jadi kalau kalian perhatikan gambar ini, kayak gambar ini, ciri-ciri kita rata-rata kayak orang Timur atau orang Flores ini, kalau kalian perhatikan gambar ini apa sih dia punya ciri-cirinya? Warna kulit lebih gelap, Ibu. Oke, warna kulit lebih gelap. Pesek. Hidungnya lebih ya, Rambut ikan. ya rambut kriwil. Ya, kalau kita bandingkan dengan gambar sebelah ini kan, orang yang bukan asli orang Indonesia. Bule. Ya, nah itu karena adanya pewarisan sifat itu karena adanya materi genetik. Makanya kali ini kita bahas itu tentang materi genetik, karena mereka diwariskan sifat-sifatnya mereka. Jadi sifat yang nampak itu seperti yang tadi kalian sudah sebutkan itu, kalau lebih kayak condong ciri khas kita orang NTT itu lebih condong, kalau ini ciri khas kita biasanya itu kulitnya lebih ke coklat. Ya. Sama. Boleh lah. Kalau mata coklat terus rambutnya ikal, hidungnya juga tidak terlalu tinggi. Oke, lalu Mata besar, Ibu. iya, matanya bulat, itu ya oke. Mata itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke inti materinya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita yang harus kita belajar hari ini itu tuh ada dua. Yang pertama itu tentang kalian itu harus menjelaskan tentang bagian-bagian dari materi genetik itu sendiri. Yang kalian menjelaskan tentang apa itu gen, apa itu DNA, dan apa itu kromosom. Dan yang kedua itu kalian bisa harus menghubungkan ketiga ini antara gen, materi genetik itu dengan hubungan atau membawa pewarisan sifat makhluk hidup. Seperti itu. Oke. Jadi kita punya tujuannya itu di sini Ibu telah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu mau bagi kalian dalam kelompok. Ibu pakai kelompok yang lama saja, Ibu. Kelompok yang lama. Ya. Kelompok 1 yang lama. Kelompok 1. Ya. Kelompok yang lama Kelompok boleh. 2, Ibu. Oke, kalau mau pakai kelompok lama, tapi rencananya Ibu mau pakai kayak kelompok baru, tapi tidak apa-apa karena kalian mau memilih pakai kelompok lama, jadi Ibu Tidak apa-apa, tidak apa-apa. kita tidak apa-apa. Oh, baru. Kalau pakai kelompok baru, kamu saja berhitung kelompok itu nanti 1 sampai 2. Silakan. 2. Oke, yang kelompok 1 duduk dengan kelompok 1, kelompok 2 duduk dengan kelompok 2. Silakan. Aku harus sini gue ini kita kasih pakai nih. Sebelah sini. Belokin. Dalam bentuknya kayak dalam bentuk lingkaran supaya Ibu bisa pastikan. Supaya Ibu bisa pastikan. Ibu sudah. Oke. Sudah. Ibu. Sudah duduk semua ke ini. Oke, yang kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1. Ibu itu kelompok 1. Dua. Ya, oke, tenang semuanya, tolong tenang. Ya, kalian perhatikan petunjuk kerja yang ada di LKPD kalian. Kalian perhatikan petunjuk kerjanya di situ. Semua sudah lihat? Sudah, Ibu. Ya, jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya. Petunjuk kerjanya itu kalian nanti di situ disuruh mengisikan. Kalian perhatikan dulu gambarnya. Di situ ada, kalian lihat ada gambar
gambar Manusia, di situ. hewan, Itu di halaman berikutnya itu. Hewan di mana? ada ayam, ada anjing. Anjing. Oh Ya. iya, ada ayam, anjing. Itu yang gambar manusia itu kalian lihat yang itu ada gambar manusia, terus ada gambar kromosom. Kalian perhatikan? Oh yang di kedua poin. Ya itu yang ada gambar Ini DNA. kali apa nih ibu? Gen. Itu yang pernah DNA yang Iya bisa. Ibu jelaskan. Benar. Jadi kalian sudah perhatikan gambar itu. Kalian perhatikan. Kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian amati di kolom yang sudah ibu berikan. Jadi kalian pengerjaan LKPD-nya itu langsung di dalam pengerjaan soalnya itu langsung dalam LKPD yang ibu kasih. Siapa? Ya. Jadi kalian tulis dia punya pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah kalian amati. Kalian tuliskan dia punya pertanyaan. Kemudian nanti kalian bisa mencari dia punya jawaban itu bisa pakai buku ya, buku kalian yang buku kelas 11 boleh pakai buku siswa itu bisa. Bisa juga kalian cari di internet. Ingat, cari di internet itu pelajaran kita biologi hari ini. Jadi tidak boleh main game, tidak boleh ada yang nonton YouTube atau nonton TikTok terakhir. Ibu akan dari meja ke meja perhatikan. Ya, Ya, kalian perhatikan gambar ya bagaimana? kerja semua keluar atau kelompok satu tidak Semua. Jadi kerja semua. Tidak ada yang tidak kerja. Jadi semua wajib kerja. Biarpun ini tugas kelompok, tapi ini kalian perhatikan di sini ada di sini adalah penilaian diskusi kelompok kalian. Jadi ini adalah rubrik penilaian yang ibu akan nilai nanti di sini. Ini ada 5 aspek yang akan ibu nilai. Di situ ada bagaimana kalian menyelesaikan tugas, kalian bekerja sama, terus hasil kalian, terus bagaimana pembagian kerja dan juga bagaimana untuk jawaban itu. Itu kalian bisa perhatikan di depan. Itu ada dia punya penilaian saat mengerjakan tugas hari ini. Nanti pas kalian presentasi juga ada lagi juga dia punya nilai tersendiri. Jadi kalian biarpun tugas kelompok tapi tetap nilainya masing-masing. Oke. Paham ya? Jadi nanti kalian sudah amati gambar itu, kalian tulis pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian amati. Kemudian nanti dia punya jawabannya, kalian bisa carikan di buku sumber bisa, buku siswa, bisa di internet. Nanti jawabannya itu kalian taruh di kolom berikutnya. Di kolom selanjutnya itu kalian taruh dia punya jawaban-jawaban yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak tadi sudah tulis. Berdasarkan gambar itu kalian taruh dia punya jawabannya di situ. Taruhnya di situ. Oke, silakan waktu pengerjaannya ibu kasih karena tersisa berapa menit lagi ya kira-kira? Oke, jadi waktu pengerjaan kalian 20 menit, nanti 5 menitnya itu kalian presentasi. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan. Nanti diurutkan. Ibu mau tanya sedikit Ibu. Ibu mau tanya. Oke, ya. Tanya. Oke, nanti kalian bisa tulis ini ada pertanyaan di sini. Habis itu nanti dari pertanyaan jawab. Tapi yang perhatikan gambar baik-baik. Setelah kalian tulis menemukan dia punya pertanyaan, jangan lupa kalian tulis dari maksud pertanyaan itu jawabannya terakhir. Jadi kami yang bertanya, kami yang jawab kembali lagi. Ya, tapi kalian ingat, pertanyaan kalian itu bukan ingat ya, pertanyaan kalian ini bukan pertanyaan anak-anak SD yang apa itu ini, tapi lebih menjerumuskan secara terperinci penjelasan, analisis penjelasan. Oke, siap. Oke ya. Itu ada dia punya poin-poin yang diskusi itu ada di depan kalian bisa lihat. Siap Ibu. Oke, silakan. Makasih Ibu. Ya. Kerja dia ada
tinggal 10 menit lagi. Yang mana? Kenapa ini? Ibu Oke, sudah waktu diskusi kelompok kalian sudah habis. Sudah yang mana? Kelompok 1 Sama itu belum. kelompok 2. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Sudah ya? Oke, Ibu memberikan waktu untuk anak-anak itu presentasi. Tapi kalian bisa lihat perhatikan anak-anak. Kalian bisa lihat di depan di layar itu ada rubrik penilaian presentasi kelompok kalian. Tapi maaf karena mungkin LCD-nya kurang, jadi tidak terlalu fokus. Itu ada rubrik penilaian presentasi kelompok. Itu bagaimana kalian menguasai materi, terus kalian kerjasama, terus kalian penyampaian materi, dan juga bagaimana kalian itu mengkritis dari menanggapi jawaban dari kelompok teman kalian. Oke, silakan untuk yang kelompok 1 presentasi. Kelompok 1 maju boleh, silakan semua ya. Ini ibu langsung nilai. Kalian harus berikan yang terbaik karena itu ada di punya rubrik penilaian semua di atas. Sebebas kalian mau berikan yel boleh. Oke, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, silakan. Ya, kelompok yang lain tolong perhatikan, Baik Ibu. Ya, silakan. Ya, ayo. Jelaskan secara rinci tentang gen beserta derivatnya. Jawabannya adalah yang pertama kromosom. Kromosom merupakan gen adalah unit terkecil dari materi. Ayo, tidak boleh ketawa, ayo. Gen adalah unit terkecil. Ayo untuk begitu. Ayo, kalian kalau ketawa-ketawa pasti nilai kalian itu kalian bisa lihat sendiri kan ya? Itu ada poin penilaian. Jadi kalian jangan kaget kalau nanti nilai kalian rendah ya. Oh, kurang diberi dia. Oke, dari simulasi dari
trigosa. Molekul gula ini adalah sama dengan trigosa namun memiliki tambahan OH. Kalau RNA molekul gulanya berupa trigosa. Sedangkan dari penampilannya DNA muncul sebagai jenis ganda. Tampak seperti tangga Bangkok dalam struktur dengan anak tangga diwakili oleh 4 huruf alfabet DNA. Kalau RNA tampak seperti benang spiral dengan basah mencuat menuju pusat. RNA ini juga terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Ciri-ciri yang ketiga yaitu basa nitrogen dan pesanannya. Kalau DNA terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mungkin ada yang kurang dari kelompok 1. Kelompok lain bisa menanggapi. Bertanya Ibu. Oh, ingin bertanya? Ya. Oke, silakan. Satu. Ini terima kasih. Berdiri. Silakan. Atas nama siapa? Ya. Ya. Jadi kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tapi di sini kami ingin sedikit bertanya terkait dengan perbedaan antara DNA. Pertanyaan ketiga tentang perbedaan DNA dan RNA. Tadi disampaikan bahwa pada basa nitrogen itu adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin. Jadi apakah yang ingin menanyakan apakah adenin dia bisa berpasangan dengan guanin atau sitosin atau sebaliknya? Kalau bisa jelaskan, kalau tidak bisa itu juga mengapa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk anak-anak ya dari kelompok 1. Itu pertanyaan yang menurut Ibu sangat-sangat luar biasa dan bagus. Kamu jelas sekali. Ya, ayo tadi yang kelompok presentasi, silakan mungkin mau memberikan jawaban secara singkat dan juga secara tepat. Baik, Oke, salah. Oke, terima kasih. Ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mencoba, jangan mencoba dong. Oh, menjawab. Aku menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terkait apakah ini adenin itu bisa diganti dengan pasangan lain atau tidak. Iya, Ya, apakah itu dia harus pertanyaannya. diganti? Ya. Jadi kalau menurut sumber yang kami baca itu adenin itu dia selalu berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin pada DNA. Hal ini karena dia itu punya ikatan kovalen. Kalau di antara adenin dan timin itu ada 3 ikatan rambut 3, sedangkan kalau di sitosin dengan timin itu cuma 2. Jadi dia tuh tidak bisa dipasangkan dengan dia, tetap sama dengan itu saja. Pertanyaan lanjutan Ibu. Oh my god. Ya, tidak apa-apa aja. Jadi apakah ikatan hidrogen itu mempengaruhi keterikatan mereka? Memang dia punya hubungan antara itu ikatan hidrogen dengan itu mereka berpasangan. Iya, silakan. Ikatan hidrogen itu sangat mempengaruhi. Nah, dia berpengaruh itu bagaimana? Ya. Dia berpengaruh bagaimana? Sehingga kalian mengatakan bahwa ikatan hidrogen dari misalnya ada yang timin itu kan dia punya 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin hidrogen punya 3. Nah, punya bagaimana dia punya pengaruh? Kalau menurut saya kan biasanya seperti Itu kita sebenarnya belajar berkelompok. di kimia itu kan biasa kita lihat kalau orang bikinnya rantai yang panjang-panjang itu pokoknya yang bikin itulah dia kan selalu berpasangan atau ada yang pasangan dengan hampir berapa ikatannya gitu, jadi dia tidak sembarang berpasangan. Mungkin dari situ kalau misalnya dia punya pasangan berubah mungkin dia bisa berpengaruh kepada semua strukturnya di dalamnya gitu. Apakah literatur itu? Jadi dia tidak bisa menyampaikan informasi dari itu. Terima kasih. Iya. Ya. Puas Ibu, puas. Senang sekali. Oke, sekarang kelompok 2 mau melanjutkan presentasi. Presentasi Ayo, Ibu. silakan, ayo. Oke, boleh. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok
kelompok kami, perbedaan DNA dan RNA Yang pertama, kalau pada DNA itu molekularnya itu deoksiribosa atau berkarbon 5 atau C-nya ada 5. Sedangkan kalau RNA itu gulanya itu ribosa. Sedangkan kalau pada bagian DNA untuk penampilannya itu DNA muncul sebagai heliks ganda. Artinya dia itu berpilih. Dia ada 2 utas rantai, sedangkan kalau RNA hanya 1 utas rantai atau benang. Sedangkan kalau untuk bagian basa nitrogennya itu kalau DNA, pada DNA adenin berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Sedangkan pada RNA itu adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Jadi pada RNA timin itu dia berubah menjadi urasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang berikut terkait dengan fungsinya pada DNA replikasi informasi genetik, transfer replikasi informasi genetik dan juga transfer informasi genetik. Sedangkan pada RNA membawa informasi genetik itu sendiri. Lokasi atau tempat terdapatnya DNA dan RNA yang pertama untuk DNA terdapat di nukleosel dan mitokondria, sedangkan untuk RNA terdapat di nukleosel, sitoplasma dan juga ribosom. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok satu ada yang ingin bertanya, memberikan masukan, tanggapan, kami persilakan. Pas, Kelompok 1 pas, Ada? pas. 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 Oke. Baik, sekian. Silakan berikan Sekian pertanyaan. presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2. Yes, yes. Hidup sekali ya suasana kelas kita di siang hari ini, biarpun cuacanya tidak menentu, tapi Ibu sangat-sangat senang. Oke. Jadi jawaban yang kalian tulis itu nanti setelah habis kita pelajaran, nanti kumpulkan ke Ibu tugasnya kalian. Ya, Bu. Maka dari itu Ibu akan menjelaskan. Tadi kalian sudah menjelaskan gambar yang tadi kalian lihat di LKPD kalian itu kan ada gambar. Jadi di gambar itu kalian sudah menjelaskan atau memberikan pertanyaan tentang bagaimana dari DNA sendiri dan juga bagaimana struktur dari kromosom, dan yang ketiga itu bagaimana perbedaan dari DNA dan RNA. ya DNA dan RNA sendiri. Jadi menurut Ibu tadi jawaban-jawaban yang tadi sudah kalian memberikan pertanyaan dan juga jawaban-jawaban itu sudah sangat bagus sekali. Tapi Ibu mungkin sedikit menambahkan. Jadi Ibu sedikit menambahkan tentang gen. Jadi yang materi genetik yang kita pelajari hari ini itu kan gen, kromosom, DNA, RNA. Jadi gen. Kalau gen itu dia kalian bisa lihat sendiri di depan. Gen itu dia itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dia itu yang mengandung substansi hereditas atau pewarisan sifat manusia. Jadi sifat dari gen sendiri itu dia mengandung informasi genetik. Jadi dia yang memberikan informasi genetik, dia memberikan informasi. Ketika kayak contoh yang tadi Ibu berikan yang sebelum awal, yang orang tua kita atau keluarga kita, yang kita kan orang NTT. Kebanyakan kalau kita lihat ayah ibu kita kulit sawo matang, pasti kita juga kulit sawo matang, atau rambut kita kriwil, ikal, kita juga begitu. Tidak mungkin kan informasi atau pewarisan sifat yang punyanya orang tua, tapi waktu pas di anak itu berbeda. Itu kalaupun berbeda itu pasti itu ada namanya penyimpangan dari pewarisan sifat itu sendiri. Yang kalau menemukan penyimpangan itu banyak sekali ya, penyimpangan tentang pewarisan sifat itu untuk gen. Kemudian jadi kalau kalian kalau kalian perhatikan dari perumpamaan gen, DNA dan kromosom sendiri, jadi kita tubuh kita manusia. Jadi umpamanya itu seperti kayak umpamanya kayak kalian makan snack, umpamanya kayak kalian makan makanan ringan. Jadi umpamanya itu bungkusan snack itu diumpamakan sebagai kayak umpamanya itu dia semacam kayak sel begitu, sel dari makhluk hidup.
Sedangkan yang makanan ringan itu di dalam itu seumpamanya dengan kayak kromosom. Nah, jadi kromosom makanan ringan itu bentuk-bentuknya dia itu semacam kayak kromosom. Nah, rasa dari bentuk-bentuk makanannya itu kita identiknya itu biasanya dengan DNA. Jadi makhluk hidup itu biasanya DNA. Tapi kalau virus itu dia pakainya RNA. Ya. Nah, itu penjelasan untuk gen. Sedangkan DNA juga sama ya. DNA juga dia juga bersifat untuk informasi genetik ya. Dari informasi genetik dari satu generasi ke generasi dia penurunan sifat. Nah, nanti DNA itu yang tadi kalian sudah lihat di dalam DNA itu kan ada basa nitrogen yang tadi anak-anak sudah sangat-sangat menjelaskan tadi. Basa nitrogen itu yang terdiri dari satu nukleotida dan yang itu terdiri dari satu fosfat dan juga dengan satu gula dan satu basa nitrogen. Itu dia terdirinya itu secara berurutan. Jadi seperti kayak pertanyaan yang tadi diajukan oleh ketua kelas kalian, walaupun dia tidak sesuai, itu pasti itu ada terjadinya penyimpangan. Pasti kita manusia, kalau kita punya susunan DNA atau susunan gen kita berbeda, pasti akan terjadi penyimpangan atau penyimpangan pewarisan sifat. Penyimpangan sendiri itu bisa terjadi misalnya contoh ketika ada mengalami kelainan buta warna, bisa ada itu salah satu penyimpangan juga termasuk dalam gen pewarisan sifat itu buta warna. Ya, itu mungkin dari susunan DNA itu yang mengaruhi sekali, begitu. Sedangkan untuk yang ini tadi pertanyaan kalian yang sudah menjawab tentang perbedaan dari RNA dan juga DNA. Itu kalian bisa lihat sendiri kalau untuk perbedaan dari RNA dan DNA. Jadi kalau RNA itu dia punya rantainya itu ukurannya itu dia lebih pendek dan dia itu satu rantai saja dia tuh hanya satu begini kayak contoh kita masuk ke manusia itu RNA. Jadi dia tidak punya pasangan. Nah, sedangkan kalau DNA berarti kayak ibu dengan dia. Nah, ibu dengan dia pasangan tapi kita ini namanya kayak berpilih berkata gitu. Jadi dia kayak dua orang. Nah, anggap saja RNA itu kayak orang yang jomblo. Sedangkan DNA itu kayak masih pasangan. Ini nggak ada yang jomblo. Apa RNA jomblo? Kromosom. Oh ya, jomblo. Beda DNA itu. Ya, kalau kromosom kalian bisa lihat kalau kromosom itu dia lebih ke jadi aktivitas sel atau dia yang melakukan metabolisme. Jadi kromosom. Nah, kromosom itu nanti dia itu yang ada mengandung DNA dan RNA. Jadi yang seperti tadi Ibu kasih contoh ya. Ini ada gambar manusia. Terus ini gambar kromosomnya. Nanti di kromosom di bagian untayan kromosom ini kalian bisa lihat ada DNA dan juga RNA. Jadi seperti itu contohnya seperti itu. Jadi manusia terus ada sel, di dalam sel ada kromosom, nanti dalam kromosom ada rantai-rantai ganti itu ada DNA, ada RNA. Oke? Itu penjelasan Ibu. Yang tadi berdasarkan kalian yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian menjelaskan secara terperinci atau memberikan kesimpulan untuk materi pembelajaran kita hari ini berdasarkan 2 tujuan pembelajaran tadi yang sudah Ibu jelaskan. Oh, boleh salah satu? Oke, silakan. Oke, anak boleh. Oke, baik. Ibu mohon maaf saya jelaskannya masing-masing. Oke, berapa Pak? Jadi, yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran hari ini itu terkait dengan materi genetik. Materi genetik sendiri itu adalah suatu memiliki komponen-komponen yang di dalamnya memuat tentang sifat-sifat yang kita bawa. Seperti kita manusia yang di dalamnya ada gen, DNA dan juga ada kromosom. Dan menurut saya kalau untuk kesimpulannya di dalam pewarisan sifat itu kami menurunkan segala sifat yang dibawa oleh orang tua yang diberi kepada kami yang semuanya itu ada di dalam gen itu sendiri. Dan untuk yang lainnya terkait dengan DNA dan kromosom itu memiliki gula basa yang berbeda-beda. Sedangkan untuk kromosom itu sendiri bentuknya terpilih, bentuknya seperti X dengan ada bagian-bagian seperti sentromer, kromatid dan lain-lain. Untuk
mungkin itu saja saya kembalikan. Iya, oke, terima kasih. Dan tepuk tangan. Ya, mengingat waktu, jadi Ibu paling Ibu mau kasih refleksi tadi sticky notes yang tadi kalian sudah tempelkan. Ini Ibu Ibu yang enggak Ibu. Oke, Ibu ambil. Ibu jangan ada punya Ibu. Nah, itu kalian tulis di belakang sticky notes kalian. Kalian tulis. Ya, di belakang sticky notes kalian itu kalian tulis nanti materi yang tadi kita sudah jelaskan itu materi yang belum kalian pahami itu di bagian mana, dan materi yang sudah kalian pahami di bagian mana. Terus kendala-kendala yang kalian alami selama kalian melakukan pembelajaran dengan Ibu hari ini kalian bisa tulis. Dengan mengingat waktu kita yang terbatas, seharusnya kita itu ada evaluasi ya pada akhir pembelajaran, evaluasi tentang materi ini. Tapi karena waktu kita terbatas, Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi itu ke salah satu ketua kelas kalian, ke ketua kelas kalian. Nanti ketua kelas kalian bisa tolong teruskan. Jadi siap Ibu, teruskan itu ada soal. Nanti kalian bisa isi soalnya. Nanti baru pertemuan berikutnya nanti baru kumpulkan lagi soalnya itu ke Ibu, soal evaluasi. Oke, silakan. Nanti hasil refleksi kalian tempelkan di LKPD, baru antarkan ke Ibu. Oke, siap. Hasil LKPD antarkan ke Ibu. Oke, sudah. Punya kita buru-buru waktunya. Ayo, silakan kumpul pekerjaan kalian. Satu orang langsung pimpin kita untuk berdoa. Mana pekerjaan LKPD-nya? Wakil Ibu. Iya, wakil. Oke, wakil. Oke, ini ya, terima kasih ya. Dua. Ya, sudah ada Ibu. Megang untuk posisi. Oke, silakan. Berdoa. Oke. Baik teman-teman dan guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa selesai. Oke. Ya, baik anak-anak semuanya, untuk pelajaran kita biologi telah berakhir sampai sini. Untuk nanti pertemuan berikutnya itu kalian nanti akan belajar tentang pewarisan sifat. Oke, jangan lupa nanti pertemuan berikutnya nanti pasti akan ketemu lagi dengan Ibu. Jadi persiapkan diri kalian untuk masuk ke materi selanjutnya. Oke. Terima kasih, Ya, Ibu. terima kasih.